Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinar Alivia Izati akan mempresentasikan tentang hasil penelitian artikel yang dibuat oleh Dani Iskandar, alumni program Magister Manajemen Universitas Pancasila, yang berjudul Strategi Peningkatan Kinerja Perusahaan melalui Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Kepuasan Kerja dan Dampaknya terhadap Produktivitas Karyawan. Di sini ada juga tentang teori MSDM atau Manajemen Sumber Daya Manusia. Manajemen sumber daya manusia berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi. Kegiatan manusia menjadi perencana, pelaku, dan penentu terwujudnya tujuan organisasi. Tujuan tidak mungkin terwujud tanpa peran aktif karyawan meskipun alat-alat yang dimiliki oleh perusahaan begitu canggih. Dan alat-alat canggih yang dimiliki oleh perusahaan tidak ada manfaatnya bagi perusahaan jika peran karyawan tidak diikutsertakan. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM menjadi bagian dari manajemen yang fokus pada peranan pengaturan manusia dalam mewujudkan tujuan organisasi atau perusahaan. Manajemen sumber daya manusia itu merupakan kunci yang mencapai keunggulan kompetitif organisasi. Ini menunjukkan sumber daya manusia yang secara keseluruhan dari berbagai kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, bahwa SDM itu memiliki peranan yang sangat penting dibanding dengan aset lain yang dimiliki oleh perusahaan. Keberadaan SDM sebagai sentral dari berbagai aktivitas perusahaan, menjalankan usaha, mengendalikan, dan mengevaluasi, bahkan menghantarkan perusahaan pada puncak keberhasilan. Selanjutnya itu investasi sumber daya manusia. Ini merupakan hal yang paling penting untuk dapat dilakukan oleh suatu organisasi yang memiliki tujuan akhir, yaitu agar organisasi dapat memiliki tenaga kerja yang jumlah dan mutu kerja itu disiplin kerja, loyalitas, dedikasi, efisiensi, efektivitas kerja, dan produktivitas kerjanya dapat memenuhi kebutuhan suatu organisasi untuk masa kini dan masa yang akan datang. Dengan secara sadar, organisasi telah menempatkan diri pada puncak persaingan yang sangat kuat persaingannya, karena memiliki pegawai yang mampu mengerjakan semua pekerjaan dengan profesional, memiliki nilai hasil kerja yang tinggi, atau yang disebut dengan best performance, dan kemampuannya dengan mudah membawa perusahaan pada puncak keberhasilan atau prestasi, dengan kata lain, mampu mengungguli para pesaingnya dengan baik. Atau yang biasa disebut dengan good competency to be market leader. Di sini ada juga tentang sistem pengukuran kinerja yang baik. Sistem pengukuran kinerja yang baik adalah sekumpulan ukuran kinerja yang menyediakan perusahaan dengan informasi yang berguna, sehingga membantu mengelola, mengontrol, merencanakan, dan melaksanakan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan adanya pengukuran kinerja, maka perusahaan itu diharapkan mampu bertahan dan mengikuti persaingan dan perkembangan yang ada. Di sini saya juga mau menjelaskan tentang tujuan penelitian artikel. Itu ada 4 poin. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh pengelolaan SDM terhadap kinerja perusahaan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja perusahaan melalui produktivitas karyawan. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh produktivitas karyawan terhadap kinerja perusahaan. Dan yang terakhir, untuk mengetahui strategi pengaruh pengelolaan SDM, kepuasan kerja, dan produktivitas karyawan terhadap peningkatan kinerja perusahaan. Metode apa yang dilakukan dalam penelitian artikel ini? Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian yang bersifat kuantitatif. Apa itu metode penelitian kuantitatif? Penelitian kuantitatif itu digunakan untuk meneliti populasi atau sampel. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan instrumen atau alat ukur, kemudian dianalisis dengan statistik atau secara kuantitatif. Dan hasil metodologi penelitian kuantitatif itu berupa hipotesis, instrumen, dan statistik. Kesimpulan. Di sini kesimpulannya ada 4. Yang pertama, pengelolaan SDM berpengaruh terhadap produktivitas karyawan berdasarkan pengujian dan nilai critical ratio. Yang kedua, kepuasan kerja berpengaruh terhadap produktivitas karyawan
berdasarkan pengujian dan nilai critical ratio atau CR, yang artinya pengaruh kepuasan kerja terhadap produktivitas karyawan yang signifikan dan positif. Nilai lintasan koefisien yang positif itu mengidentifikasikan kepuasan kerja akan langsung berpengaruh positif terhadap produktivitas karyawan. Dan yang ketiga, pengelolaan SDM berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, terhadap pengujian dan nilai critical ratio, yang artinya pengaruh pengelolaan SDM terhadap kinerja perusahaan signifikan dan positif. Dan nilai lintasan koefisien yang positif itu mengidentifikasikan pengelolaan SDM akan langsung berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Dan yang keempat, kepuasan kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja perusahaan berdasarkan pengujian dan nilai critical ratio, yang artinya kepuasan kerja terhadap kinerja perusahaan tidak signifikan dan negatif, yang artinya itu nilai lintasan koefisiennya yang negatif, dan mengidentifikasikan kepuasan kerja tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan. Oke, baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.